training, pelatihan kepemimpinan dan pengembangan diri. Itu pengalaman karirnya, pengalaman pendidikan, termasuk beasiswa, pendapatan beasiswanya dulu seperti apa. Nah, waktu itu dan selesai di tahun 2016, lalu di tahun 2017 sudah kita inisiasi bersama teman-teman. Di Career Talks edisi kedua, seperti biasa, Career Talks adalah obrolan tentang karir, dan karena ini hashtagnya tentang di Career World di Corner, jadi kita tidak hanya membahas karir, tapi juga akan membahas tentang beasiswa, seputar beasiswa, juga tentang kontribusi, inspirasi, atau apapun itu yang memberikan dampak terhadap masyarakat. Seperti yang kita tahu bahwa sekarang semakin banyak anak muda Indonesia yang kuliah di luar negeri, entah itu dengan beasiswa dari negara tujuannya, atau mungkin beasiswa dari kampus tujuan, karena sekarang semakin banyak juga kampus luar negeri yang memberikan beasiswa untuk mahasiswa internasional, atau juga mendapatkan beasiswa dari Indonesia sendiri, seperti kita tahu ada LPDP, atau buat dosen mungkin ada program 5.000 dokter, dan tentunya itu membantu kita semua untuk mendapatkan pendidikan baik di dalam ataupun di luar negeri. Kita tahu banyak yang sedang studi di luar negeri, banyak juga yang sudah kembali ke Indonesia, di antara mereka banyak yang sudah mengabdi, berkontribusi, membuat berbagai macam program, dan untuk itu salah satunya kita sekarang sudah bersama dengan Mas Yasni, Mas Zainul Yasni Azarna, atau bisa dipanggil Mas Yasni. Apa kabar Mas Yasni? Baik, Alhamdulillah Mas Dery, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mas Yasni ini salah seorang awardee beasiswa LPDP ya, lulus Ya, betul. Saya lebih salah satu spesifik kampus di UK. beasiswa LPDP Santri. Oh ya, untuk S2-nya di S2-nya UK. ya, di UK ya. Dan Mas Yasni juga adalah CEO dari Nathan Indonesia. Nah, untuk itu, di sini kita akan ngobrol-ngobrol tentang kegiatan Mas Yasni sendiri sekarang apa aja, dan terutama Nathan itu sebenarnya apa sih gitu ya. Dan teman-teman nanti sampai akhir jangan lewatkan, karena ada beberapa hal yang akan kita bahas di sini. Pertama, Nathan itu apa, kegiatannya apa saja, kemudian juga pengalaman Mas Yasni itu pengalaman karirnya, pengalaman pendidikan, termasuk beasiswa, pendapatan beasiswanya dulu seperti apa. Nah, mungkin nanti ada beberapa hal yang akan dibagi. Kemudian tantangan ke depan, karena kita tahu bahwa sekarang ada banyak hal, entah dari mulai virus misalnya, COVID, juga ada berbagai macam social unrest di sana-sini yang kondisinya sedang tidak menentu gitu kan. Tentunya memberikan tantangan tersendiri ke depan, dan nanti mungkin ada sedikit pesan atau motivasi dari Mas Yasni untuk teman-teman yang ingin berkarir di bidang yang sama. Oke, tentang apa tadi namanya? Nathan Indonesia. Apa sih sebenarnya itu? Apa idenya dan apa kegiatannya sekarang, Mas? Oke, pertama makasih banget Mas Dery udah invite buat kita ngobrol santai di sini. Ya. Buat teman-teman yang belum tahu, Nathan Indonesia itu tuh sebenarnya gerakan yang kami inisiasi pas persis ketika saya balik dari UK, ketika selesai S2, dapat beasiswa waktu itu dan selesai di tahun 2016, lalu di tahun 2017 sudah kita inisiasi bersama teman-teman di daerah, khususnya di Lombok, buat kita apa ini bisa kita bagi, kita bisa share, bisa kita lakuin buat daerah, khususnya segmen kita itu untuk anak muda. Karena kami yakin banget bahwa generasi muda itu adalah generasi masa depan NTB, atau lebih umumnya adalah Indonesia. Nah, akhirnya kami berpikir bahwa kebanyakan dari teman-teman kita di daerah itu permasalahan itu adalah mindset, gitu. Mindset itu yang seringkali terkungkung. Kita merasa tidak percaya diri bahwa kita ini bisa apa gitu, bisa berbuat apa, bisa punya kesempatan apa untuk lanjut meningkatkan pendidikan kita, juga untuk lanjut meningkatkan atau berhak untuk mendapatkan karir yang lebih baik di masa depan, atau mungkin kita itu sebenarnya punya potensi yang sangat besar untuk bisa berkontribusi buat masyarakat di sekitar kita setidaknya. Maka akhirnya kami membuat sebuah kayak kita menyebutnya sebenarnya ruko, rumah kolaborasi, di mana itu tuh sebentuk hub buat youth hub, di mana kita mengumpulkan anak-anak muda untuk kita berikan training, pelatihan kepemimpinan dan pengembangan diri, yang selanjutnya mereka tuh bisa bergerak
ke depan menyebarkan virus gerakan itu di komunitas mereka masing-masing. Tapi kita membangun tuh mulai dari daerah gitu. Nah, Oke. di situ kami berikan mereka penguatan perubahan mindset, terus juga memberikan mereka skill-skill kepemimpinan, juga pengembangan diri dan juga bagaimana membekali mereka dengan hal-hal yang mereka butuhkan untuk bisa berbuat buat masyarakatnya. Nah, Jadi lebih tentang program tentang kepemimpinan ya, perubahan. iya, dan itu sebenarnya fokus untuk pengembangan sumber daya manusia sih. Ya, sumber daya Jadi manusia. dan nanti itu kita membebaskan mereka tuh mau jadi apapun itu, mereka berkarir di apapun, mereka mau berkontribusi di apapun. Tapi yang terpenting itu adalah semangat yang dimiliki oleh anak muda itu jangan kita sampai sia-siakan, dan itu harus kita sambut dan kita harus asah dan berikan mereka wadah untuk berekspresi gitu. Sehingga kami menyebut di Nathan Indonesia itu sebagai visinya itu sederhana banget, bahwa Nathan Indonesia itu bakal sebagai ibaratnya itu kayak tanah yang subur untuk bibit-bibit unggul bisa berkembang gitu. Ya, tanah yang Jadi subur ya. di situ tempat persemaian generasi muda gitu. Tempat persemaian generasi muda untuk masa depan Indonesia. Jadi kalau potensi yang besar, kemampuan yang besar atau yang hebat, ibaratnya kayak bibit unggul, tapi mereka hidup di tanah yang tidak subur atau di tanah yang gersang, maka sulit sekali bagi mereka untuk tumbuh berkembang. Tapi bibit yang kualitasnya biasa-biasa saja, tapi ditanam di tanah yang subur, itu bisa banget buat mereka tumbuh berkembang dengan sehat. Ya, Dan menarik, itu yang menarik. kami bayangkan bahwa generasi muda ini harus ada tempat, harus ada wadah di mana mereka di situ didukung untuk berkembang, ekosistemnya dibentuk, dan mereka disupport dengan hal yang memang mereka butuhkan untuk bisa mengembangkan potensi itu sendiri. Karena Sementara sekarang berarti masih di Lombok ya, di area Lombok dan sekitar. betul, Ke depan iya, apakah ada rencana untuk misal mengembangkan ke wilayah lainnya di Nusa Tenggara Barat atau mungkin bahkan ke provinsi lain atau bagaimana? ya betul. Jadi kita memang pelan-pelan, Mas Dery. Kita sebenarnya kita punya harapan bahwa Nathan Indonesia ini akan menjadi yayasan yang memang itu punya cabang di berbagai tempat, khususnya di daerah-daerah pelosok Indonesia atau di daerah-daerah yang di situ mungkin jarang tersentuh oleh dengan kesempatan-kesempatan yang tidak seperti di advantage place gitu, di advantage cities dan sebagainya, yang di mana kalau di kota gitu sumber dayanya udah banyak sekali gitu. Tapi di daerah saya yakin sekali bahwa para pemuda-pemudanya itu punya potensi, punya kemampuan yang sangat brilian, tinggal bagaimana kita memantik saja, bagaimana kita memberikan kesempatan, lalu memberikan wadah yang bisa mensupport mereka, ada ekosistem yang mensupport mereka untuk bisa bergerak. Jadi Nathan ini ya pengennya bisa menjadi wadah yang melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan. Again, pemimpin itu nggak harus punya posisi atau apa, tapi pemimpin itu adalah mereka yang punya semangat, punya passion, punya uh, 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 apa namanya keinginan besar untuk melakukan perubahan setidaknya di komunitas mereka sendiri gitu. Kalau mereka misalnya ada di desanya gitu, ya setidaknya mereka bisa berbuat di desa tersebut yang tentunya membawa perubahan yang lebih baik gitu. Kan Bagaimana kita selama ini Nathan terkait bibit-bibit unggul tadi ya, katakanlah begitu. ya Apakah setiap orang boleh datang saja misal untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan pelatihan atau memang Nathan itu mempunyai tim semacam talent scouting itu nanti nyari calon-calon pemuda-pemudi yang berpotensi atau bagaimana? ya prinsipnya sebenarnya everyone is welcome. Setiap orang tuh sangat dibukakan kesempatan, silahkan siapapun come on untuk bisa datang bergabung dengan kita. Namun memang untuk memfilter itu, kita membuka pendaftaran open recruitment gitu. Siapapun misalnya bisa mendaftar di situ, di Nathan Indonesia itu. Dan kita berharap karena di Nathan Indonesia itu tidak cuman mereka yang ya gabung sekali dua kali, tidak. Karena di Nathan itu ada talent scouting-nya yang dimana kita punya kurikulum kepemimpinan dan pengembangan diri yang ke depan itu mereka tuh harus
selesai dengan itu gitu, komplit. Karena untuk menjadikan, ya kami bukanlah orang yang merasa misalnya, oh kami menjamin bahwa kalau kalian masuk ke sini kalian bakal jadi ini itu dan sebagainya. No, Ya. tapi kami sangat optimis bahwa ada skill set, ada ini skill set. Jadi bukan batas satu skill set, tapi skill set yang harus dimiliki itu oleh seorang pemimpin masa depan itu gitu. Jadi itu yang harus tuntas gitu, sehingga kurikulum kepemimpinan, kurikulum pengembangan diri yang kita siapkan itu, yang kami kembangkan itu adalah sebentuk satu paket skill yang memang kita harapkan itu menjadi fondasi dasar yang harus dimiliki oleh generasi muda masa depan. Nah, di situ termasuk ada tentang perubahan mindset gitu bagi seorang pemimpin. Bagaimana juga manajemen dirinya, manajemen publik juga di situ ada. Terus bagaimana juga mereka berbicara tentang visi masa depan. Bagaimana problem solving dan critical thinking untuk bisa ngelihat permasalahan, misalnya analisis sosial. Apa yang terjadi di masyarakatnya bisa didiagnosa di situ dengan tools yang ada, instrumen yang kita kembangkan. Dan itu menjadi landasan bagi mereka ke depan akhirnya, okay, I'm gonna solve such a problem or kind of problem or something that they found within their society. Jadi dari skill yang kita asah itu mereka bisa menganalisis realitas sosial, permasalahan sosial yang ada gitu di masyarakat atau di komunitas atau di organisasi yang dia punya, dan selanjutnya kita bekali dengan skill set yang misalnya seperti problem solving, bagaimana mereka juga untuk manajemen konflik, bagaimana juga mereka untuk termasuk juga self confident mereka, kepercayaan diri mereka juga di situ kita asah. Untuk Jadi targetnya siapa aja, Mas? Target apakah anak muda atau siapapun, atau mungkin ada rentang usia tertentu? so far kita target yang teman-teman muda, generasi muda yang itu tuh rentang usia biasa 15 sampai 30 tahun. Karena sejauh ini ya kami juga merasa bahwa kemampuan kami menyesuaikan bahwa kemampuan kami untuk memberikan pelatihan itu untuk yang memang teman-teman yang seusia kita. Tapi siapapun welcome gitu untuk bisa datang ke ruko kita. Kami menyebut ruko, kantor kita itu ruko, bukan rumah toko tapi rumah kolaborasi. Ruko Jadi ya. jadi teman-teman di situ bisa menjadi inilah apa namanya, bahkan banyak yang di situ mereka datang bukan sebatas pengen belajar tapi pengen berbagi pengalaman dan ilmu mereka bisa mengajar. Dan banyak juga bukan cuma dari generasi muda tapi bahkan yang juga generasi udah senior sekalipun, dari berbagai kalangan. Mereka ada yang akademisi, ada yang juga dari profesional, ada bahkan dari seorang kepala desa pun mereka datang di situ dan mereka membagi pengalaman mereka untuk memimpin sebuah desa dan juga sharing tentang pengalaman dan tantangan yang dia alami ketika memimpin sebuah desa yang sangat kompleks di masyarakatnya gitu. Dan ternyata itu memberikan gambaran kepada teman-teman muda yang ada di situ, talent-talent kita itu, untuk melihat secara real bahwa rata-rata di kampung itu permasalahannya kayak gini gitu. Nah, solusinya juga ya harus kalian pikirkan sesuai dengan konteks kalian. Ya. Jadi intinya Nathan ini semacam hub untuk anak muda dan boleh siapapun untuk berbagi ide, dan dari situ justru nanti akan bisa mendapatkan inspirasi mengenai segala realita permasalahan misalnya yang terjadi di masyarakat. Menarik. Saya ingin tahu nih, dulu pengalaman karir ya dan pengalaman pendidikannya apa sih sehingga kepikiran bikin Nathan Indonesia itu gitu. Boleh dong misal cerita dulu apa saja, dan termasuk kuliah yang tadi itu, dan beasiswa apa yang didapatkan. Prosesnya juga kalau boleh, mangga. Ya. Baik. Jadi begini Mas, jadi saya itu karena dari kampung gitu ya. Saya itu dari kampung di Lombok Timur. Kalau kalian lihat di peta Lombok itu peta Indonesia tuh Lombok tuh sangat kecil sekali. Yeah. Dan itu anehnya juga ya ironinya juga kalau karena Lombok ini di Nusa Tenggara Barat ya, Provinsi Nusa Tenggara Barat, seringkali orang tuh ngelihat kalau pengen ngelakuin gerakan untuk ngasih bantuan dan sebagainya itu seringkali langsung dilewatin gitu. Dari Jawa langsung lewatin ke NTT ataupun ke Papua gitu.
NTB itu jarang sekali diperhatikan untuk ya misalnya memberikan ada project apa gitu ya. Nah, tapi saya justru berangkat dari situ berpikir bahwa nggak selamanya kita harus meminta atau bergantung kepada orang luar atau orang-orang di kota sana untuk bisa membangun daerah kita. Ya kita lah yang ada di daerah ini yang harus punya tanggung jawab moral, punya panggilan untuk membangun daerah kita sendiri. Dan saya yakin banget bahwa kuncinya itu adalah SDM gitu, sumber daya manusia yang itu harus kita educate gitu. Dan sayangnya di education kita, di pendidikan kita, nggak ada tuh SKS tentang gimana gitu ya untuk leadership apa gitu. Paling kalaupun diminta untuk KKN dan sebagainya, ya udah gitu nggak dipersiapkan gimana gitu untuk bisa membuat kontribusi yang lebih impactful gitu, yang berdampak dan sebagainya. Sehingga kami menginisiasi harus ada wadah nih tempat-tempat generasi muda yang potensial itu untuk bisa berkembang dan berkontribusi. Nah, saya reflect kepada diri saya sendiri, Mas. Saya merasa bahwa saya adalah orang yang sangat beruntung berasal dari daerah dan beruntung meskipun dari daerah tapi mendapatkan kesempatan yang sangat besar untuk bisa mengedukasi diri saya dengan pelatihan-pelatihan besar gitu. Contoh ketika saya mendapatkan beasiswa gitu, kita diberikan pelatihan misalnya oleh LPDP juga tentang kita ada kayak persiapan pelatihan kepemimpinan gitu ya, PK gitu sebelum berangkat itu. Terus selanjutnya saya mendapatkan jaringan yang sangat luas dari situ dan akhirnya mendapatkan pelatihan-pelatihan lain tentang kepemimpinan. Ketika saya lanjut S2 lagi ke UK, ke Queen's University of Belfast, saya juga di situ join di Inspiring Leaders, di situ kelompok anak muda atau mahasiswa di Queen's University of Belfast itu yang punya pengalaman, punya passion dan pengalaman kepemimpinan. Di situ diberikan pelatihan secara intensif selama 4 bulan juga di situ, dan banyak banget hal-hal yang sangat bermanfaat saya dapatkan. Sepulang saya beasiswa sekalipun, nanti dari pembinaan alumni LPDP kita diberikan nanti pelatihan namanya Top Talent sama Best Talent. Kita di situ dikarantina selama 1-2 minggu untuk diberikan pelatihan kepemimpinan, bagaimana juga untuk bisa membuat gerakan di masyarakat kita. Nah, saya berpikir, saya merasa bahwa manfaat pelatihan-pelatihan itu saya rasakan sangat besar sekali dalam pembentukan mindset saya dan juga gerakan-gerakan yang selama ini saya lakukan. Saya nggak pengen tuh pelatihan-pelatihan itu berhenti di tangan saya sendiri. Harus saya bagi kepada teman-teman di daerah supaya mereka juga punya kesempatan yang sama dan mendapatkan ilmu yang sama dan pengalaman yang serupa dari apa yang saya alami dan saya dapatkan ilmu-ilmunya. Sehingga saya pengen bahwa dari pelatihan yang saya dapatkan itu, jadi saya kumpulkan tuh semua materinya. Akhirnya dari situ kami bikin kurikulumnya bahwa oh ini nih yang penting untuk dimiliki oleh teman-teman, ini harus dilakukan oleh teman-teman. Akhirnya itulah yang kami derivasi, kami turunkan menjadi sebuah pelatihan dan pembinaan serta pendampingan generasi muda atau pemimpin muda masa depan di Yayasan Nathan Indonesia ini. Nah, itu yang melandasi, yang mendorong kami untuk menyediakan itu. Saya pribadi tidak pengen gitu loh bahwa kesempatan-kesempatan yang saya dapatkan itu berhenti di tangan saya sendiri, tapi juga bisa dirasakan, didapatkan manfaatnya oleh teman-teman yang lain di daerah yang tidak seberuntung saya, tapi mereka punya passion, punya keinginan, punya harapan besar untuk bisa berbuat buat masyarakatnya. Dan saya yakin di Indonesia ini ada banyak sekali mutiara-mutiara terpendam generasi muda yang terpendam di daerah-daerah terpencil Indonesia. Jadi tinggal bagaimana kita memantik itu saja gitu. Nah, untuk beasiswa sendiri tadi LPDP itu gimana Mas prosesnya? Oke. Nah, jadi seperti yang saya katakan, saya mendapatkan informasi LPDP ini ketika di tahun 2013 itu baru muncul tuh LPDP. Dan belum banyak yang tahu tentang LPDP itu sendiri. Dan saya bersyukur saya tahu itu lebih awal dibandingkan teman-teman yang lain. Di NTB saya pertama kali mendaftar LPDP afirmasi pada saat itu dan ikut seleksinya itu yang pertama kali. Dan akhirnya ya alhamdulillah gitu. Kami berdua, saya ajak waktu itu saya
saya tahu informasinya pertama kali mendaftar dan akhirnya saya ajak satu orang teman. Sebenarnya saya mengajak banyak orang, tapi banyak teman-teman itu yang menolak dan ya seperti yang tadi mindset ya. Lalu Mindset berpikir ya. bahwa udahlah gitu ngapain buat lanjut. Kata iya udahlah gitu. Kalau kita daftar toh juga kalau kita orang kampung gini nggak punya orang dalam lah apa dan sebagainya. Dia berpikirnya tuh kayak gimana gitu seakan-akan bahwa kita ini nggak berhak gitu untuk lulus, nggak berhak untuk sama. Padahal LPDP itu kan sangat objektif banget ya Ya, dan memberikan kesempatan untuk siapapun. iya bahkan punya spesifik program LPDP jalur khusus untuk daerah tertinggal, terluar dan terbelakang kan untuk punya jalur khusus gitu berkompetisi tidak dengan mereka yang ada di daerah-daerah maju, tapi berkompetisi dengan teman-teman yang sesama kita gitu. Nah, saya alhamdulillah pada saat itu mengikuti jalur beasiswa afirmasi itu, Mas, yang khusus daerah 3T tadi. Dan alhamdulillah dari 2 orang kami mendaftar, ya cuma kami berdua yang lulus pada saat itu. Dan dari situlah gitu loh, saya mengabarkan kepada teman-teman bahwa lihat gitu bahwa kita ini punya kesempatan yang sama dengan siapapun. Dan dari situlah akhirnya teman-teman lebih percaya bahwa bahwa kita ini punya kemampuan yang sama, punya potensi yang sama, berasal dari daerah yang sama, dari keluarga yang rata-rata juga sama, dari orang yang iya dari keluarga sederhana gitu, dari keluarga yang bahkan banyak teman-teman yang mungkin tidak se-advantage seperti kami, tapi juga mereka juga punya kesempatan yang sama gitu, diberikan kesempatan yang sama oleh negara Indonesia ini, oleh bangsa kita ini untuk, yuk silakan lanjut studi setinggi-tingginya yang kalian mau, kita punya anggaran nih, dana pendidikan gitu, untuk memberikan kesempatan buat kalian di daerah yang punya potensi untuk membangun Indonesia di masa depan. Nah, akhirnya pada saat itulah teman-teman lebih percaya gitu dengan kita, gitu, karena dia melihat ada bukti. Nah, bahwa jika saya bisa dan kami bisa dari daerahnya, ya akhirnya ya semestinya mereka juga bisa gitu. Dan alhamdulillah waktu itu one shot. Pengalaman kuliah gimana, Mas? Kenapa? Untuk pengalaman kuliahnya sendiri waktu di Belfast itu gimana? Ya. Gimana kita kan kadang sebagian orang beranggapan kita ini gimana ya? Mungkin orang lain lebih dari kita, padahal kan enggak sebenarnya. Padahal kita punya potensi yang sama. Saya ingin menekankan yang bahwa kita punya potensi yang sama. Saya tahu kok ada beberapa teman Indonesia yang banyak bahkan yang berprestasi di luar sana. Bahkan Betul. kemarin kan salah satu award di LPDP itu yang memberi commencement speech itu kan. Nah, itu bahwa sebenarnya kita poinnya adalah kita itu ya punya potensi yang sama, kita itu sama-sama cerdasnya, bahkan ya seperti itulah. Maksudnya tidak tertinggal lah. Bagaimana pengalaman Mas Hensni sendiri waktu kuliah di UK dulu itu? Ya, betul Mas. Jadi kita memang masalah terbesar kita itu adalah masalah mindset, Mas. Kita sering meremehkan diri kita sendiri, underestimate diri kita sendiri. Kalaupun memang betul bahwa kita punya keterbatasan, itu oke, that's true. Tapi keterbatasan tentu tidak bisa gitu kita jadikan sebagai obstacle, sebagai hambatan untuk kita maju berkembang. Tapi kita jadikan sebagai tantangan yang men-challenge kita untuk melewati itu gitu ya, menghadapi itu dan akhirnya kita bisa terasah. Nah, ketika saya di UK, saya akui betul bahwa di situ terjadi jumping culture shock banget gitu pada saat itu. Karena to be honest, itu pertama kali saya keluar negeri dan tiba-tiba langsung gitu ke negara yang sangat maju dan kehidupannya sangat kontras dengan kehidupan kami di daerah. Begitupun dengan culture akademiknya. Ketika kalau di daerah kita mungkin culture akademiknya tidak se-strong teman-teman di kota, apalagi di luar negeri sana dengan culture akademik yang sangat-sangat ketat gitu ya. Pressure-nya juga, tantangannya juga gitu, terus tugas-tugasnya, serta apalagi kalau bicara deadline dan sebagainya gitu. Nggak bisa gitu kalau kita menerapkan gaya kayak sistem kebut semalam dan sebagainya gitu seperti di Indonesia gitu. Kalau di situ kan karena semuanya harus harus dicicil dengan baik supaya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik gitu, melebihi standar dari standar tugas yang ada di sana gitu. Karena
kan kalau di luar negeri itu yang sangat diharapkan kita itu adalah critical thinking kita ya. Terus jadi ketika bikin tugas itu nggak cuman ya udah kita too deskriptif gitu ya. Bukan cuma narasi deskriptif saja kita tulis bla 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 bla, tapi bagaimana kita bisa mengkritisi, mereview dari apa yang kita baca dan kita analisis, evaluate, bahkan kita kritik gitu dan untuk kita elaborasi dalam ide kita gitu. Dan itu tentu menjadi tantangan juga bagi saya. Selanjutnya language barrier. Itu juga masalah bahasa gitu. Jadi kemampuan bahasa kita yang standar IELTS 6,5 itu sangat-sangat standar banget dan berat lah gitu untuk mengikuti perkuliahan di situ jika kita punya ekspektasi untuk bisa berprestasi. Tapi itu saya jadikan sebagai motivasi buat saya untuk lebih serius belajar di sana. Dan ketika saya di luar negeri, saya memanfaatkan waktu bukan cuma untuk akademik saja, tapi saya memanfaatkan waktu saya itu untuk bisa meraup pengalaman yang sebesar-besarnya dari pengalaman non-akademik juga. Dan alhamdulillah, jadi di situ saya juga alhamdulillah dipercaya sebagai ketua PPI di Belfast gitu. Sebagai ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Belfast, selanjutnya juga di kampus sendiri kita masuk di student unionnya atau Indonesian Society yang itu dibawa di student union yang ada di Belfast di Queen's University Belfast sendiri, dan selanjutnya tergabung dalam Inspiring Leaders yang tadi diberikan pelatihan secara intens tersebut dan punya banyak jaringan di situ dengan teman-teman yang berasal dari berbagai negara yang ada di Queen's University of Belfast yang punya passion yang sama dalam leadership. Dan juga di akhir masa studi saya ikut berkompetisi di ada namanya Big Ideas, itu seperti kayak kita pitching ide startup gitu. Dan alhamdulillah saya satu-satunya orang Indonesia yang mendapatkan juara 1 di situ juga untuk yang mengalahkan juga ide-ide startup dari mahasiswa dari berbagai negara di situ. Iya, dan itu yang lagi-lagi yang saya bilang bahwa kita nih teman-teman dari daerah sendiri jangan underestimate kemampuannya. Kita bisa, dan saya yakin banget jika teman-teman di daerah juga diberikan kesempatan yang sama dan punya kemauan yang sama, saya yakin kita bisa untuk bisa bersanding dengan mereka-mereka yang ada di luar sana. Nah, mindset itu yang pengen juga kami tularkan kepada teman-teman di daerah. Bagaimana membuka cakrawala berpikir mereka, membuka jadi unlock their potential gitu, unlock their mindset gitu. Yeah. Karena saya yakin setiap. Tapi sekarang kan gini Mas, karena ada COVID ini kan jadi segala sesuatu berubah, benar-benar. That's true. Ini is changing the way we live, istilahnya seperti itu. Yeah. Ya berubah, pendidikan yang berubah, semuanya berubah. Lantas ke depan gimana sih Nathan menyikapi ini gitu? Bagaimana Nathan bisa terus berjalan menyiapkan potensi tadi, memberikan inspirasi, rasa percaya diri terhadap teman-teman di Indonesia itu. Tapi kan sekarang konteksnya berubah nih. Apa nih strateginya untuk tetap bisa berjalan? Metode apa yang dipakai? Dan bagaimana realnya kegiatan sekarang gitu? Intinya tantangan depan tuh apa sih gitu? Yeah, that's true. Jadi memang dengan perkembangan zaman hari ini dan bahkan di masa depan dengan situasi yang rapid changing gitu ya dan unpredictable gitu, nggak bisa kita prediksi nih tantangan ke depan itu seperti apa. Jadi memang menuntut kita untuk harus lebih fleksibel untuk berubah, menyesuaikan diri gitu, dan tentu membuka diri untuk melihat pintu-pintu mana yang bisa kita masukin untuk bisa survive dan juga bisa konsisten, bisa memberikan manfaat kepada teman-teman yang lain. Dengan adanya COVID ini, mungkin di satu sisi menutup satu akses, tapi di sisi lain membuka satu akses baru gitu untuk kita bisa berkontribusi. Jika sebelumnya main gerakan kita itu adalah dasarnya itu di face to face dan face to face kita ada kelasnya gitu rutin setiap weekend itu mereka teman-teman ini datang ke hub kita, ke ruko kita untuk bisa mendapatkan pelatihan-pelatihan yang tadi atau mengikuti kurikulum trainingnya yang kita miliki itu. Namun sekarang kita sedang mengembangkan
konsep online di mana teman-teman nanti bisa kita beri provide gitu ya, trainingnya itu melalui online dan bisa diakses oleh banyak teman-teman. Dan ternyata itu bisa memberikan dampak yang lebih luas, dan kami berharap mungkin bisa teman-teman di daerah lain juga bisa mengakses itu pelatihan-pelatihannya. Namun untuk saat ini karena kita masih baru changing gitu ini strategi kita, jadi kita perlu pivot yang lebih tertib, lebih bagus gitu ya, lebih elegan lagi. Kita berpikir lebih tertib dan teratur bagaimana nanti strategi kita itu lebih impactful gitu, sehingga materinya tidak tercecer di sana sini. Karena memang sebelumnya ya kita juga sering gitu untuk memberikan kayak pelatihan via WhatsApp group gitu ya, kita open for public karena ada nama program kita juga yang bisa memberikan pelatihan kepada for public gitu, yang secara umum mereka one shot training gitu, dan kita mengundang pemateri dari luar gitu. Namanya Inspiratips. Jadi Inspiratips itu ya kita berbicara tentang hal-hal yang inspirasi dan juga bicara memberikan tips-tips untuk mencapai hal yang mereka harapkan begitu di situ. Dan menarik. Jadi perubahan ini sebenarnya membuka akses lebih luas karena tadi menyediakan secara online yang mungkin itu nanti jika berjalan lancar, dan memang semoga berjalan lancar, bisa diakses oleh siapa. Amin. Itu. Baik, kayaknya kita ke sesi terakhir tentang pesan dan motivasi nih untuk teman-teman yang ingin berkarir di bidang yang sama ataupun yang ingin membuat program yang sama, semacam misal program kepemimpinan. Apa sih pesan dari Mas Yasni gitu? Ya, saya yakin bahwa setiap orang itu bisa berkontribusi. Either itu entah scope-nya itu besar ataupun kecil, itu urusan lain. Setiap orang itu punya kesempatan yang sama untuk melakukan sesuatu untuk baik itu untuk dirinya, keluarganya, komunitasnya, ataupun masyarakat lebih luas gitu. Tinggal disesuaikan saja, teman-teman punya kemampuan apa, punya hal apa yang bisa diberikan kepada yang lain. Karena nggak mungkin bisa memberi sebelum memiliki. Kalau misalnya teman-teman memiliki kemampuan, let's say simple aja, misalnya kemampuan bahasa Inggris misal, ya udah bisa itu bisa dijadikan sebagai jalan untuk berkontribusi, go on, bisa berkontribusi mungkin mentraining atau memberikan pendidikan bahasa Inggris buat anak-anak di situ. Kalau tidak bisa memberikan pelatihan untuk orang dewasa, ya udah untuk anak-anak. Gitu. Kalaupun misalnya teman-teman punya kemampuan yang lebih lagi, bisa memberikan lebih luas, silahkan gitu. Nggak bisa untuk di level Indonesia, ya udah di level provinsi. Nggak bisa level provinsi, level kabupatennya. Nggak bisa level kabupatennya, ya udah di desanya sendiri, di kampungnya sendiri. Berkontribusi sesuai kapasitas mungkin begitu ya. That's true. Dan sebenarnya ya itu dia. Saya pengen mendorong kepada teman-teman bahwa kualitas kita, diri kita hidup ini diukur dari sebesar apa kontribusi yang kita berikan kepada orang lain. Jadi sederhananya itu, kalau kami di Muslim punya prinsip khairun nas anfa'uhum linnas gitu. Sebaik-baik kita itu diukur dari sebaik apa kontribusi yang kita berikan kepada sesama gitu. Ya, menarik sekali. Seperti itu. Ya, terima kasih banyak Mas Yasni, udah banyak hal yang Baik, Mas Neri, thank you dari banget. mulai programnya sendiri, kemudian pengalaman di UK, dan hal yang saya ambil mungkin dari Mas Yasni adalah bahwa kita sebenarnya punya yang sama untuk berkompetisi di level internasional, dan banyak dari kita yang sudah terbukti berhasil. Jadi kenapa tidak untuk teman-teman mencoba ya, jangan sampai kita mungkin menyerah duluan bahkan sebelum mencoba. Jadi untuk teman-teman nanti yang ingin tahu lebih jauh tentang Nathan Indonesia ataupun ingin tahu lebih banyak tentang beasiswa, selalu cek, nanti kita akan tetap ada edisi berikutnya di Career Talks ini. Kita akan menghadirkan beberapa awardee dari negara lainnya. Yang sebelumnya edisi 1 dari UK juga, ini dari UK juga. Mungkin nanti ada dari US dan dari Australia. Sebenarnya Mas Yasni sekarang sedang kuliah di Australia untuk S3 ya? Iya, betul. Kita bahas sekarang, kita bahas nanti. Makanya kalau yang mau komen silakan komen, nanti kita review. Dan mungkin untuk sekarang sementara itu dulu. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Mas Yasni atas waktunya. Thanks for having me. Untuk Nathan Indonesia, semoga semuanya baik-baik dan sehat-sehat di sana ya.
Dan untuk teman-teman yang pengen kepoin tentang Nathan Indonesia, bisa dicek di sosial media kita, di Instagram maupun di Facebook. Di YouTube-nya juga ada. Silakan di situ bisa dilihat gerakan-gerakan kita. Baik, terima kasih banyak Mas Yasni. Thank you. Assalamualkum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, Mas. Ya, sampai jumpa juga untuk teman-teman di edisi berikutnya. Oke.